Salam jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Bersama saya, Evangelis Pauline Laamali. Mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Habakuk, pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Akhir sebuah pergumulan. Jemaat terkasih, kitab Habakuk ini merupakan kitab pergumulan Nabi Habakuk terhadap kejahatan, bahkan ketidakadilan yang ada di bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang jahat, yang melakukan ketidakadilan, dan ini merupakan satu pergumulan bagi Habakuk. Habakuk melihat seolah-olah Tuhan menutup mata, seolah-olah Tuhan berdiam diri saja atas ketidakadilan yang sementara merajalela dalam bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kita melihat bahwa keadilan ini tidak ada, bahkan di ruang pengadilan sekalipun. Ini merupakan satu pergumulan bagi Nabi Habakuk. Tapi pada akhirnya Tuhan menjawab dia bahwa untuk bangsa Israel yang jahat, yang melakukan ketidakadilan itu, Tuhan akan mengirim orang-orang kafir, yakni orang Kasdim, untuk menghajar bangsa Israel. Tetapi pada akhirnya orang-orang Kasdim itu juga akan dihukum oleh Tuhan. Akhir dari sebuah pergumulan Habakuk, dia menunjukkan iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sekalipun segala sesuatu tidak sesuai apa yang diharapkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga dia tetap bersorak-sorai, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Allah itu adalah keselamatannya, dan Allah adalah kekuatan untuk menghadapi setiap situasi yang ada di sekitar Habakuk. Apa yang kita bisa belajar dari kisah Habakuk ini? Ketika kita mengalami ketidakadilan, bahkan ketika kita melihat kejahatan dan ketidakadilan terjadi di depan mata kita, di sekitar kita, mungkin seolah-olah Tuhan diam, Tuhan menutup mata. Tetapi belajar daripada Habakuk, Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak tinggal diam. Ketika kita berseru dalam pergumulan kita kepada Tuhan, tepat pada waktunya Dia punya rancangan yang terbaik. Dia akan menjawab seturut kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kekuatan dan keselamatan bersumber daripada Dia. Itulah sebabnya pengharapan dan iman kita harus tetap ada kepada Dia. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita punya pergumulan, apapun pergumulan kita, akan ada akhir yang baik. Bagi setiap orang percaya, setiap pergumulan kita, Tuhan akan bekerja dengan caranya untuk kebaikan bagi setiap kita. Tepat pada waktunya, Dia menjawab, saudara. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar dalam hidup kami seringkali mengalami ketidakadilan dari orang-orang di sekitar kami. Tetapi hari ini kami belajar, ketidakadilan itu terjadi dalam hidup kami, tapi Tuhan tidak menutup mata. Tuhan ada, Tuhan memperhatikan. Tepat pada waktumu, Tuhan akan menjawab bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.